Paskah adalah peristiwa penting dan sekaligus genting. Penting sebab Paskah adalah pembebasan yang dialami oleh umat, dan genting sebab Paskah berhadapan dengan realitas padang gurun. Namun demikian, sekalipun penting dan genting, penyertaan Allah tidak berubah berdasarkan nats yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 yang menyatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Aku mau bersaksi dalam panggilan hidupku, supaya kuasa kebangkitannya tetap hidup di dalam aku. Demikianlah saat ini kita berkumpul dalam ibadah syukur perayaan Paskah 2020. Mari kita persiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah ini. Marilah berdiri jemaat Tuhan dan menyanyi dari Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 2, Kristus bangkit, soraklah. Jemaat Tuhan, marilah kita tahbiskan ibadah perayaan Paskah pada minggu ini dengan pengakuan bahwa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lukas 24 ayat 9 menjadi nats yang membimbing ibadah kita. Tertulis demikian, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Anak
Silakan duduk kembali. Pengakuan umat dalam kemenangan Paskah kita ungkapkan secara berbalasan. Siapakah dia yang turun ke dalam maut, namun bangkit dalam kemuliaan? Ya, Yesus Kristus, kasih-Mu telah membawa kami melewati jurang kekelaman menuju terang pengharapan. Ya, Yesus Tuhan, setiap mengajar kami tetap setia dengan doa-doa. Ketika ketidakadilan menjadi kewajaran dalam dunia dan membelenggu kebenaran. Ketika pelayanan gereja-Mu menjadi lunglai oleh tekanan dunia dan tawar dalam motivasi. Siapakah kami sehingga begitu berharga di mata Tuhan? Biarlah kesaksian kami tentang kemenangan-Mu tetap hidup dalam tugas kami. Jemaat Tuhan, Paskah ialah pembebasan umat Israel dari Mesir oleh Allah. Paskah ialah roti tidak beragi dan sayur pahit yang menjadi tanda kesiapan. Paskah ialah Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Paskah ialah Yesus menjadi pemenang atas maut, membawa kelepasan dari kuasa maut. Paskah ialah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Paskah ialah kepekaan melihat karya Allah dalam hidup kita dan sesama. Paskah ialah memberi arti bagi diri maupun sesama. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran kami, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa dengan siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat Paskah bagi kita semua, Bapak Ibu, warga jemaat di GPIB Mupel Sumatera Selatan. Hari ini kita merayakan Paskah dengan cara yang unik dan jemaat-jemaat di Mupel Sumsel akan disapa oleh teman-teman pendeta yang melayani di Mupel Sumatera Selatan. Refleksi Paskah kali ini akan disampaikan secara bergantian dalam renungan oleh teman-teman pendeta yang ada dan melayani di Mupel Sumatera Selatan. Silakan Bapak Ibu dapat menyimak refleksi Paskah yang akan disampaikan dalam renungan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan satu peristiwa penting dalam kehidupan beriman, yakni Paskah. Merayakan Paskah adalah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati sebagai Tuhan yang hidup. Maut
sebagai sesuatu yang ditakuti oleh manusia berhasil ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan. Berita kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita daya hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Namun perayaan Paskah yang kita rayakan tahun ini cukup asing dan berbeda dengan Paskah di tahun-tahun yang lalu. Kita tidak merayakannya di gedung gereja atau halaman gereja di saat subuh hari, melainkan di rumah-rumah dan di tengah-tengah pergumulan besar dunia, bahkan Indonesia, karena pandemi COVID-19 yang memilukan hati kita. Pandemi COVID-19 mengakibatkan ada banyak orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan. Ada banyak orang yang bergumul dan berjuang di ruang-ruang isolasi rumah sakit. Dan ada banyak orang yang dihantui bayang-bayang kematian. Dan ada banyak orang yang harus bertahan dan berjuang di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini. Sampai kapankah situasi ini akan berlalu? Dan bermaknakah berita Paskah buat kita dalam situasi ini? Umat Tuhan, berita kebangkitan Kristus atau Paskah memberi daya hidup bagi kita. Karena Yesus hidup, maka kuasa kebangkitannya meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa Ia menganugerahkan kita daya hidup untuk melanjutkan langkah gumul dan juang kita melewati situasi ini dalam satu keyakinan. Ada hari esok, ada masa depan yang Yesus berikan. Dengan daya hidup yang Tuhan berikan, kita dapat keluar dari jeratan perasaan yang penuh ketakutan, kecemasan, kesedihan, bahkan ketidakpastian dan ketidakberdayaan yang kita alami saat ini. Seperti halnya kaum perempuan yang pergi ke makam Yesus. Mereka pergi dan berangkat diselimuti perasaan sedih, putus asa, takut dan tidak berdaya. Hal itu terjadi karena ketika mereka berangkat dan pergi, mereka tidak yakin bahwa Yesus akan bangkit. Dan seringkali hal ini juga terjadi kepada kita. Ketika kita berada dalam berbagai situasi sulit, kita lebih banyak dikuasai oleh perasaan takut dan tak berdaya yang terus menyelimuti langkah kita, seperti kaum perempuan yang pergi ke makam Yesus. Namun, ketika berita kebangkitan itu disampaikan kepada mereka, kaum perempuan itu bukan saja menerima berita itu, tetapi mereka pun turut merasakan kuasa kebangkitan itu, menarik mereka keluar dari perasaan takut, putus asa, dan tidak berdaya. Dan kuasa kebangkitan itu memberikan mereka daya hidup. Dan daya hidup itulah yang menggerakkan kaki-kaki mereka melangkah, menyampaikan berita kehidupan itu pada murid-murid yang lain. Umat Tuhan, kita tidak dapat memprediksikan kapan situasi ini akan berlalu. Tetapi yang kita imani melalui berita Paskah ini, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sehingga berita Paskah ini menjadi jawaban. Yesus yang hidup itu ada bersama dalam gumul dan juang kita. Kuasa kebangkitannya memberikan kita daya hidup untuk melanjutkan, mempertahankan, serta merawat kehidupan di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19. Daya hidup itu akan menguatkan pengharapan kita bahwa ada hari esok dan masa depan yang Tuhan sediakan. Sehingga kapanpun situasi ini akan berlalu, kita akan tetap melangkah maju. Berita Paskah ini bukan saja memberikan kita daya hidup, tetapi Kristus yang memberikan itu kepada kita, mengutus kita
meneruskan berita Paskah ini kepada setiap orang melalui tindakan-tindakan nyata yang didasari kasih. Sehingga mereka yang saat ini terpuruk, tidak berdaya, putus asa, melalui solidaritas dan empati kita, hal itu akan menolong mereka memperoleh daya hidup untuk melanjutkan kehidupannya. Selamat Paskah, selamat merayakan dan merawat kehidupan. Tuhan Yesus yang bangkit memberkati kita. Dalam merayakan Paskah tahun 2020 ini, tentu ini sangat jauh berbeda dengan mengingat rayakan Paskah tahun-tahun yang telah kita lalui. Paskah tahun ini kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan pandemi virus corona yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang tidak jarang membuat kita menjadi pesimis dalam melaksanakan semua rutinitas kegiatan kita setiap hari. Apalagi dalam persekutuan kita juga dibatasi untuk dalam pelaksanaan ibadah yang diadakan dengan orang yang banyak harus berkumpul. Ada pembatasan-pembatasan sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah, PGI, bahkan Sinode sendiri yang menyampaikan kepada kita sekalian. Memang Paskah yang kita alami di tahun 2020 tidaklah menjadi penghalang bagi kita tetap bersemangat, tetap bersukacita dalam merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga membangkitkan seluruh totalitas kehidupan kita yang dalam ketidakberdayaan. Memang kebangkitan Yesus Kristus juga dipahami, disadari oleh beberapa orang yang hanya sekedar tahu kalau hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak orang yang enggan mau melakukan karya keselamatan yang harus dilanjutkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan ini. Karya yang harus dilanjutkan oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ialah menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang dibaca oleh setiap orang, dan menjadi firman yang bukan sekedar didengar, tetapi diwujudkan dalam setiap perkataan dan perbuatan, bahkan cara hidup setiap pribadi kita. Kalau saat ini kita dalam situasi dan kondisi yang seperti kita rasakan bersama, bukan berarti kita tidak mampu melanjutkan karya Tuhan. Kita tetap bisa melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui karunia, talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan anugerah yang luar biasa, mungkin Bapak, Ibu boleh ambil bagian dalam pelayanan ketika ada dukungan-dukungan untuk membantu mengentaskan, menjaga, dan menjaga jarak supaya tetap virus corona tidak berkelanjutan. Bahkan juga mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga boleh memberi diri menjadi orang-orang yang merelakan atau sukarelawan untuk membantu pencegahan virus corona, membantu para medis untuk melaksanakan apapun yang dikerjakan untuk menangani virus corona. Demikian juga Tuhan yang senantiasa hadir akan senantiasa menguatkan setiap pribadi kita yang dalam pelayanan untuk menunjang segala sesuatu yang harus dikerjakan untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam diri kita, bahwa dalam perkumpulan kita Tuhan senantiasa hadir menolong dan menguatkan kita. Dalam Paskah yang kita rayakan tahun 2020 ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi keluarga-keluarga ketika dalam pembatasan acara-acara ritual ibadah kita
secara khusus hari ini kita bersama dengan keluarga kita merayakan Paskah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan beri kesempatan bagi keluarga untuk banyak berkomunikasi, untuk banyak bersama-sama dalam menghayati persekutuan keluarga. Mungkin di sana ada koreksi diri, bahkan ada hal yang mungkin membuat setiap keluarga boleh merasakan bahwa ketika melayani Tuhan, pertama-tama kita mulai dari keluarga. Mungkin kita boleh bertanya dalam setiap keluarga kita masing-masing, apakah kami atau saya sungguh-sungguh dan jujur melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Atau apakah saya sungguh-sungguh dan jujur memuliakan Tuhan? Atau apakah saya sungguh jujur untuk tetap memberikan diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan hadir memberikan kebangkitan kepada kita, inilah saatnya kita komitmen kepada seluruh anggota keluarga kita. Ada virus corona ataupun tidak, tetap bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, kebangkitan untuk menghidupkan setiap iman kita, tetap berharap dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus, sumber segala kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu alami, mari kita berpengharapan kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kita, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang saat ini dalam isolasi diri, bahkan juga yang dalam karantina, yang dalam penantian akan konfirmasi apakah ada positif maupun negatif, tapi kan kita percaya ketika mereka yang berpengharapan, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mengalami saat ini, tetap percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti, yang terindah, bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita tetap bersukacita dan kondisi saat ini di dunia dan Indonesia, saudara dan saya tidak bisa beribadah bersama di gedung gereja, tapi dilakukan di rumah-rumah, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu sekalian. Mari perhatikan teks kita, Markus pasal 16, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dari bahasa Ibrani Pesak, kata Paskah itu, yang berarti dilewatkan. Lewatkan apa? Kalau saudara membaca kisah Keluaran, saudara akan menemukan titik temunya, bahwa yang dilewatkan adalah maut. Ketika tulah ke-10 akan diberikan, Tuhan meminta supaya mereka mengecat dengan darah anak domba. Sehingga ketika malaikat maut mengambil nyawa anak sulung, setiap pintu yang ada darah anak domba diselamatkan. Tidak ada satu rumah pun yang punya darah di depan pintu itu yang nyawanya diambil oleh Tuhan. Maka kata Pesak ini berarti dilewatkan dari kematian. Lalu ketika dihubungkan dengan peristiwa Paskah, gereja mula-mula mengambil kata Pesak atau Paskah ini menjadi pengertian yang lebih baru, yaitu dilewatkan bukan saja dari kematian, tapi dilewatkan dari maut. Maut yang dimaksud adalah hukuman kekal. Jadi peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus disebut Paskah, yaitu ketika Allah melewatkan hukuman maut bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat teks bagaimana proses kebangkitan Yesus Kristus yang diteropong oleh penulis Injil Markus menurut Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya tertarik di ayat yang ketiga. Tentang ketakutan mereka, tentang kondisi bagaimana mungkin siapakah yang akan menggulingkan batu itu. Untuk saudara ketahui bahwa kubur orang Yahudi itu bagaikan goa yang ditutup oleh batu yang besar. 3 orang perempuan tidak mampu menggulingkan batu itu. Maka untuk melihat Yesus ada penghalangnya. Penghalang itu adalah batu. Dan persoalan mereka bergumul bagaimana menggulingkan batu itu
supaya bisa menjumpai Yesus. Perhatikan target pertama mereka, pergi ke kubur untuk memberi rempah-rempah melayat jenazah Yesus. Bagaimana caranya aku menjumpai Yesus sementara masih ada batu yang besar? Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Ini hal pertama. Persoalan besar menjumpai Yesus pada waktu itu, jenazahnya adalah penghalang batu itu. Siapa yang menggulingkan? Yang kedua, saudara, ini menarik. Ketika mereka berpikir tentang cara menggulingkannya, mereka sangat terkejut. Karena ketika mereka masuk, ternyata batu itu sudah digulingkan. Saya tertarik untuk mengatakan kepada saudara, bahwa ternyata keraguan awal, ketakutan awal, kekhawatiran awal tentang masalah di depan, ketika mereka pergi berangkat, masalahnya sudah tidak ada. Masalahnya sudah terselesaikan. Ternyata batu itu sudah digulingkan oleh malaikat. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pesan Paskah saya tertarik melihat pada ayat yang ke-6. Ketika berjumpa dengan kubur yang kosong itu dan bertemu dengan malaikat, apa kata malaikat? Malaikat berkata begini, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Berita Paskah paling pertama adalah jangan takut. Berita Paskah paling utama adalah jangan takut. Maka berita Paskah ini adalah berita kelegaan bagi para murid yang ketakutan. Kan mereka dicari, mereka diburu. Peristiwa Paskah membuat mereka mengerti bahwa ketakutan harus sirna. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya membawa dalam kehidupan beriman kita saat ini? Ada beberapa aplikasi yang nantinya akan dilanjutkan oleh para pendeta yang akan menyampaikan lanjutan dari firman Tuhan ini. Satu aplikasi dari saya. Bapak Ibu, ketakutan saudara, apapun yang dihadapi, kurang lebih sama dengan peristiwa para perempuan. Bagaimana mungkin menggulingkan batu itu? Tapi kekhawatiran ini tidak menghalangi mereka untuk maju. Engkau harus maju menghadapi ketakutan itu. Tetap menuju ke target itu. Sisanya biar Tuhan yang menyelesaikan untuk saudara. Jangan takut, tetap berperang, tetap semangat, tetap hadapi kenyataan sulit ini. Percayalah, di ujung sana Tuhan menanti saudara, membebaskan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, merobohkan rintangan, dan menggulingkan batu itu. Siapa yang menggulingkan batu itu? Saya mau katakan, gak usah takut, karena sudah terguling. Keselamatan sudah diberikan. Tuhan berkati saudara. Jemaat Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Nyoman, kita kembali perhatikan di ayatnya yang ketiga. Yang dikatakan, yang menjadi pertanyaan oleh ketiga perempuan, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ini adalah pertanyaan dari perempuan-perempuan yang ingin meminyaki mayat Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, dan Salome. Mereka dengan semangat mempercakapkan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk meminyaki mayat Yesus. Semangat mereka untuk meminyaki Yesus agak kendor. Ketika ada keresahan dalam diri mereka, memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke kuburan Yesus yang ditutup oleh batu besar. Semangat dan niat baik dari tiga perempuan yang ingin meminyaki Yesus menjadi kendor karena timbul keresahan, kekhawatiran bahwa niat mereka untuk meminyaki Yesus gagal karena terhambat oleh batu besar yang tidak dapat mereka gulingkan, dan sangat tidak mungkin kekuatan perempuan yang hanya 3 orang dapat menggulingkan tiga batu besar itu. Semangat dan niat baik 3 perempuan yang ingin meminyaki mayat Yesus mungkin juga menggambarkan semangat dan niat baik seluruh warga jemaat untuk merayakan Paskah yang sudah mengkonsep, merancang, menyusun kegiatan dan anggarannya. Namun semangat dan niat baik warga jemaat akhirnya menjadi kendor karena pandemi COVID-19. Mungkin kita di situasi yang meresahkan, kita di situasi yang mengkhawatirkan, timbul pertanyaan yang sama. Dari 3 perempuan yang ingin meminyaki mayat Yesus, siapakah yang akan menggulingkan pandemi COVID-19 ini?
Pertanyaan yang meresahkan, mengkhawatirkan terjawab melalui peristiwa bangkitnya Yesus dari kematiannya. Janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Peristiwa bangkitnya Yesus bukan sekedar bicara, tetapi ditunjukkan bukti-bukti nyata. Batu besar terguling, mayat Yesus tidak ada. Itu berarti peristiwa bangkitnya Yesus adalah peristiwa yang mau meyakinkan iman kita dari keresahan, kekhawatiran pandemi COVID-19 ini. Jangan takut, bukti nyata bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Maka semua pergumulan kita, termasuk pandemi COVID-19, pasti digulingkan, pasti dikalahkan. Ini adalah berita keselamatan kekal, bukan hoax. Maka teruskanlah berita keselamatan kekal kepada semua orang. Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Ya, ia telah bangkit. Walaupun berita kebangkitan Kristus saat ini tidak dengan serta-merta mengubah kenyataan pahit yang sedang kita hadapi pada saat ini, yakin dan percayalah bahwa kebangkitan Kristus sendiri adalah titik temu antara kerapuhan kita sebagai manusia biasa dengan kedahsyatan Allah yang begitu luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itulah, kita sedang berada di titik temu itu. Dan Yesus pun pasti tahu bahwa kita butuh waktu untuk memahami kenyataan hidup melalui terang kebangkitannya. Karena melalui terang kebangkitannya, kita dapat mengimani bahwa ketika kenyataan tidak dapat kita pahami adalah kebangkitan Yesus merengkuh segala ketakutan yang kita alami. Supaya kita tahu bahwa hidup tidak tertambat pada kenyataan yang saat ini, tetapi akan berjalan terus ke arah kehidupan yang sejati di dalam Dia yang kekal. Oleh karena itulah, tetaplah terus selalu yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Kebangkitannya begitu luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika Bapak Ibu ada dalam peristiwa Paskah saat ini, Bapak Ibu sudah mendengar refleksi renungan yang telah disampaikan oleh para pendeta-pendeta GBIB di Mubel, Sumatera Selatan ini. Kami mengajak Bapak Ibu semua mengingat bahwa sebelum terjadinya peristiwa Paskah ini, ada kedukaan, ada kesedihan, ada kepedihan yang dialami oleh para murid Yesus. Namun sebagaimana pembacaan firman Tuhan kita Markus 16:1-8 ini mau menyampaikan beberapa hal di dalam kehidupan kita, khususnya seluruh warga jemaat GBIB, bahwa jangan takut. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, sekalipun Bapak Ibu kita mengalami kesusahan, mengalami sakit, mengalami pergumulan karena COVID-19 ini, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri kita kalah oleh karena kesusahan, pergumulan, situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yohanes 14:27, bahwa damai sejahtera Allah sudah ada ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera itu juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan juga Allah berikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak gelisah dan menjadi gentar apapun yang terjadi.
Ingatlah Bapak Ibu, Yesus Kristus sudah bangkit buat kita, membawa kemenangan dan kemuliaan bagi setiap kita. Karena itu, saat ini kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Walaupun terasa sulit, tetapi ingatlah ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakan, sekalipun kita berada di dalam situasi yang membuat kita semakin mundur, tetapi Bapak Ibu, tetaplah menyediakan waktu, tetaplah bersemangat untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena ketika Bapak Ibu kita menemukan wajah Tuhan, kita melihat bahwa damai Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu, bukalah kehidupan saudara. Muliakanlah Tuhan dalam segala kehidupanmu. Dan teruskanlah karya keselamatan Allah melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan takut, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Selamat Paskah buat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa dalam Kristus Yesus, untuk karya agung dan mulia yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, yang hari ini bersama dengan seluruh warga GPIB di seluruh jemaat Mupel Sumatera Selatan, kami ingat dan rayakan peristiwa besar ini. Kami memuliakan Engkau karena kondisi yang sulit seperti ini sekalipun tidak mampu membatasi kami untuk menyatakan syukur bersama melalui ibadah perayaan Paskah yang dilakukan di rumah-rumah saat ini. Kami memuliakan Engkau karena melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, di kondisi pandemi COVID-19 sekalipun, kemenangan tetap menjadi milik kami. Ketika hari ini serentak kami memuliakan Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Karena itu di syafaat ini bersama dengan semua jemaat Tuhan yang sedang tertunduk dalam doa di rumah masing-masing, hamba berdoa dan memohon untuk menyerahkan pemerintah, negara, dan bangsa kami, baik di tingkat pusat, Provinsi Sumatera Selatan maupun Kota Palembang, ketika semua bersinergi dalam gandeng tangan yang sama, dalam kesatuan yang sama untuk menjalankan roda pemerintahan ini istimewa, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong dan berkatilah pemerintah kami dalam nama Tuhan Yesus, supaya melalui kemampuan mereka juga ditunjang oleh berbagai kondisi yang begitu disediakan dengan luar biasa baik. Para medis dan dokter, TNI, Polri yang berupaya pula menopang seluruh program dan upaya ini. Kami yakin pada waktu yang Tuhan tentukan, melalui pemerintah negara bangsa kami, Indonesia kembali pulih. Kami memohon, biar dengan kasih sayang Tuhan,
melalui berita Paskah ini. Semangat juang kami di negeri ini, di Sumatera Selatan, di Palembang, terus ada, sehingga kami boleh berpulih di dalam kasih dan sayang Tuhan. Kami mau berdoa dan menyerahkan semua jemaat di lingkup musyawarah pelayanan GPIB Sumatera Selatan. Semua para presbiter yang ada, diaken, penatua dan pendeta, dan semua warga jemaat. Biar dengan lindungan Tuhan, di kondisi apapun yang kami jalani saat ini, di keterbatasan bersekutu dan beribadah dalam kebersamaan, tapi hanya bisa dilakukan di rumah-rumah sekalipun. Kiranya semangat kebersamaan kami di lingkup MUPEL tetap ada. Lalu di masing-masing keluarga, kiranya Tuhan berkenan memberkati ketika tiap mimbar terjadi dan dibentuk, di tiap-tiap ibadah yang dilakukan di tiap hari Minggu, rahmat Tuhan selalu ada di setiap kami. Akhir syafaat ini, kami mau serahkan semua orang yang terdampak langsung karena kondisi pandemi COVID-19. Mereka yang sakit, mereka yang terisolasi, mereka yang menanti jawaban pemeriksaan saat ini, mereka yang sedang dirundung duka, mereka yang kemudian terdampak secara finansial dan ekonomi, yang harus di rumah dan tidak bekerja, yang berdampak pada kehidupan sosial sekalipun. Untuk tiap-tiap kelompok pribadi ini kami datang kepada Tuhan. Sesuai dengan berita Paskah tahun ini kami tidak boleh takut. Maka Tuhan kuatkanlah kami. Mampukan kami menghadapi kekhawatiran hidup ini. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang mulai putus asa Tuhan berikan kemampuan bertahan dengan pengharapan dan iman. Bahkan di tengah kekalutan dan kegalauan menghadapi kondisi ekonomi yang terdampak karena COVID-19 ini. Bapa, mampukanlah tiap-tiap kami. Orang-orang yang diberkati dan memiliki kemampuan lebih satu dengan yang lain, termasuk gereja. Untuk menjadi saluran berkat-Mu, pendampingan dapat diberikan, hingga berangsur pulih, lalu akhirnya nama Tuhan kembali dipuji, ditinggikan kekal selama-lamanya, untuk tiap kami yang telah merasakan pertolongan Tuhan di kondisi tersulit ini sekalipun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan secara khusus GPIB Immanuel Palembang, yang telah memfasilitasi kebersamaan lingkup MUPEL Sumatera Selatan saat ini. Tuhan berkati semua mereka yang bekerja di balik kanal YouTube yang tersiar saat ini. Tuhan berkati tiap-tiap orang yang telah memberi diri hingga siaran ini terlaksana dengan baik. Dan kemudian ibadah ini boleh kami ikuti di lingkup Sumatera Selatan. Kiranya setiap kami pun boleh mengingat, ternyata bekerja untuk Tuhan. Jeripaya kami tidak sia-sia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah tanda bahwa kita memberi diri untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Persembahan syukur ini menyatakan bahwa kita terus-menerus berada dalam pemeliharaan Ia yang sudah bangkit. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58 demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 78, bait yang pertama dan kedua, Yesus Kristus Sumber Hidup. Saudara-saudaraku, mari kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami sebagai umat yang Engkau bebaskan dari maut dalam peristiwa Paskah. Berkatilah persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan di tengah dunia bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau yang telah memberi masa depan berpengharapan di dalam kebangkitan-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai tanda kemenangan-Mu yang akan terus kami beritakan. Amin. Dimohon kesabaran Bapak Ibu Jemaat untuk mendengarkan pokok-pokok warta Jemaat Ibadah Paskah 12 April 2020. Yang pertama, pemberitahuan ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 masih dilakukan dalam bentuk live atau video streaming. Mohon partisipasi jemaat dalam ibadah tersebut melalui channel YouTube GPIB Immanuel Palembang. Yang kedua,
ibadah keluarga Rabu 15 April 2020 dilaksanakan jam 20.00, dilakukan dalam bentuk live atau video streaming. Pelayan firman, Ibu Pendeta Agustina Laheba, liturgos, Ibu Diaken Rospin Merpaung, organis, Ibu Hana Patipeholi, kantoria, Ibu Fani Simalea, dan Ibu Erika Rumengan. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, ke-6 pendeta GPIB Mupel atas pelayanannya dalam ibadah di hari Paskah ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Ucapkan terima kasih juga kami hanturkan kepada organis, pemandu nyanyian dan multimedia. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat atas kehadirannya serta doa dan pemberian persembahannya dalam jumpa ibadah saat ini. Kiranya Tuhan memberkati peribadahan kita bersama di ruangan ibadah ini. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dalam ibadah live atau video streaming ini. Selamat Paskah tahun 2020. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dan senantiasa mengimani bahwa kemenangan Kristus yang kita beritakan dalam kekuatan kasih karunia Allah tidak pernah sia-sia.
Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada warga jemaat GPIB di Mupel Sumsel, kami mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He